Sebab waktu kita ada di kaki Tuhan Yesus, Dia akan memberikan arti pada semua hal-hal lain, saudara, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Rut pasal yang ketiga 7-11. Demikian firman Tuhan. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-kejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak tempat di mana kita dapat menghabiskan waktu yang membentuk hidup kita. Kita bisa menghabiskannya dengan kita spend time dengan kita punya teman-teman. Kita bisa traveling atau rekreasi atau bekerja untuk mencari uang, saudara, untuk kehidupan kita. Atau apa saja yang kita kerjakan. Namun tempat terbaik, saudara, adalah duduk di kaki Yesus. Sebab waktu kita ada di kaki Tuhan Yesus, Dia akan memberikan arti pada semua hal-hal lain, saudara, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Faktanya berada di kaki Yesus memungkinkan untuk setiap kehidupan kita atau apa saja yang kita kerjakan, saudara, menjadi lebih bermakna. Pada bagian pembacaan kita ini, Rut ada di kaki Boas seperti nasihat daripada mertuanya Naomi. Di kaki Boas, Rut memohon perlindungan. Dia memohon perlindungan dari seorang penebus. Apa yang dilihat oleh Boas terhadap apa yang dilakukan Rut, saudara, adalah hal itu dilihatnya sebagai upaya untuk menunjukkan kasih Rut yang lebih nyata lagi. Duduk di kaki seseorang laki-laki bagi seorang perempuan atau berbaring di kaki seorang laki-laki bisa disalah mengerti oleh banyak orang. Tetapi seperti kita sudah diskusikan beberapa kali dalam pertemuan sebelumnya bahwa Naomi tahu hal ini. Dan Naomi meminta Rut untuk melakukannya. Sebab Naomi mengerti ketika seorang perempuan, janda yang miskin, kemudian berbaring di kaki seorang yang mereka tahu adalah keluarga dekat yang dapat menebus mereka. Itu menunjukkan bahwa ini adalah pertama, merendahkan diri mereka. Seperti kita datang pada Tuhan untuk merendahkan diri kita di kaki Tuhan. Sama seperti Rut merendahkan dirinya, mengakui ketidakberdayaannya, memohon pertolongan dari seorang yang bernama Boas. Tapi bukan cuma itu, duduk atau berada di kaki seseorang, berbaring di kaki seseorang atau duduk di kaki seseorang, itu menunjukkan bahwa kita menghargai otoritas yang dimilikinya. Ya. Begitu juga kita harus menghargai otoritas Kristus sebagai penebus kita, makanya kita ada di kakinya. Tapi juga ada berbaring di kaki ataupun duduk di kaki seseorang, itu menunjukkan sebuah bentuk penyembahan yang tulus, yang keluar, yang memposisikan diri kita bahwa kita ini hamba dan Dia adalah Tuhan. Dia adalah majikan, Dia adalah pemilik kehidupan kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Rut ini seperti sebuah prophetic action tentang apa yang gereja harus lakukan bagi Kristus. Saudaraku, untuk melakukan hal ini, yaitu berbaring di kaki Boas,
Sebenarnya Ruth melakukan ini karena sesuatu yang secara budaya merupakan hal yang baru sama sekali. Karena saudaraku, Ruth harus meninggalkan budaya Moab dan dia harus masuk kepada budaya perjanjian Israel dengan Tuhan. Ini tentu adalah hal yang sangat berbeda. Saudara, ada sebuah budaya dalam Alkitab yang berhubungan dengan berada di kaki Tuhan. Di dalam perjanjian baru itu dialami oleh Maria dari Betani, saudara Lazarus dan Marta. Di mana dikatakan ketika Yesus datang ke rumah mereka yang ada di Betania, saudara, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, saudara, Yesus kemudian mengatakan apa yang dibuat oleh Maria ada sesuatu yang sangat baik. Sekalipun itu diprotes oleh saudara Maria yang bernama Marta tentunya. Tapi kita tidak akan mempercakapkan itu. Kita akan konsentrasi kepada apa yang dibuat oleh Ruth sebagai gambaran kita sebagai orang percaya. Budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang sudah berurat akar dalam kehidupan kita. Bahkan budaya adalah sesuatu yang kita kerjakan tanpa berpikir lagi. Menemukan tempat di kaki Yesus sebagai tempat kita berteduh, menerima perlindungan, menerima pertolongan, bahkan merupakan tempat penyembahan dan tempat konsekrasi dalam kehidupan kita. Hal tersebut adalah hal yang sangat baik buat kita. Coba jadikan berada di kaki Yesus sebagai budaya yang kita kerjakan dari waktu ke waktu, sambil membangun kesadaran bahwa memang benar kita ini adalah umat tebusannya. Kita datang kepadanya karena dia adalah penebus kita. Amin. Saudara, sudahkah saudara duduk di kaki Yesus? Mari hari ini saudara, kita duduk mendengarkan apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Amin. Duduk di kaki Yesus. Kita boleh mengalami rasa aman di dalam dia. Kita boleh mengalami saudaraku kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan juga ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari hari ini kita mau duduk di kaki Tuhan. Spend time dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.